Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya pada mata kuliah pengantar epidemiologi. Mata kuliah ini mata kuliah epidemiologi. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang epidemiologi sebagai pengantar. Baiklah, sebelum kita mulai belajar tentang epidemiologi, mari kita sama-sama awali dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang beragama atau keyakinan lain, silahkan dengan doa masing-masing. Baiklah, mahasiswa, untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang epidemiologi. Oleh karena itu kita awali dulu dengan pengertian epidemiologi atau definisi epidemiologi. Menurut asal katanya, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang terjadi pada rakyat. Nah, kalau kita penggal kata per kata, epi itu artinya pada, demos adalah penduduk atau rakyat, logos adalah ilmu. Nah, berarti ilmu yang mempelajari tentang penduduk atau rakyat. Nah, ini adalah menurut pakar McMahon dan Poh. Epidemiologi adalah studi tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit pada manusia, dan mengapa terjadi distribusi semacam itu. Maksudnya begini, menurut beliau McMahon, bahwa epidemiologi itu dia akan mempelajari masalah itu kenapa terjadi, bagaimana penyebarannya, berapa besar angka yang terjadi. Nah, itu namanya mempelajari tentang penyakit, tentang masalah kesehatan yang terjadi pada rakyat atau masyarakat atau penduduk. Nah, itu disebut epidemiologi. Lalu pendapat berikutnya adalah menurut Abdel Omran tahun 74. Epidemiologi adalah ilmu tentang terjadinya dan distribusi dari keadaan kesehatan, penyakit, dan perubahan pada penduduk. Begitu juga mempelajari tentang determinannya serta akibat yang terjadi pada kelompok penduduk. Nah, itu adalah definisi menurut Omran. Saya ulangi ya. Epidemiologi adalah ilmu tentang terjadinya dan distribusi keadaan kesehatan atau penyakit atau perubahan pada penduduk. Begitu pula mempelajari tentang determinannya serta akibat yang terjadi pada kelompok penduduk. Nah, determinan itu apa? Determinan itu adalah penentu atau apa atau penyebabnya, itu namanya determinan. Kemudian menurut Las tahun 1988 ya, epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi dan determinan-determinan dari keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, di dalam populasi tertentu serta penerapan dari ilmu tersebut untuk mengendalikan masalah kesehatan. Nah, di sini menurut Las ada penekanan bahwa epidemiologi itu
selain mempelajari tentang distribusi dan determinannya, dia juga mencermati tentang penerapan dari ilmu EPID itu untuk pengendalian masalah kesehatan. Nah, jadi agak berbeda dengan 3 pendapat di atas tadi ya. Nah, dari definisi tersebut silakan Anda camkan, Anda cermati, kalau bisa dihafalkan. Ya, itu adalah definisi epidemiologi. Selanjutnya saya jelaskan tentang ada 3 hal pokok penting yang berkaitan dengan pengertian EPID tadi. Apa itu? Yang pertama adalah frekuensi. Nah, kita bicara epidemiologi, pasti kita akan berbicara tentang frekuensi. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah merupakan upaya melakukan kuantifikasi. Nah, di sini epidemiologi itu selalu berkaitan dengan angka-angka yang berguna untuk menghitung, mengkuantifikasikan proses patologis atas kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan untuk mengukur besarnya kejadian atau risiko terjadinya penyakit itu seberapa besar. Nah, itu namanya berkaitan dengan frekuensi. Kemudian epidemiologi juga berkaitan dengan distribusi. Nah, kalau kita bicara epidemiologi, pasti ada juga kaitannya dengan distribusi. Nah, distribusi itu apa? Distribusi itu menunjuk bahwa dalam memahami kejadian itu berkaitan dengan penyakit atau masalah kesehatan. Nah, distribusi ini menggambarkan kejadian menurut karakteristik atau variabel orang, tempat, dan waktu. Nah, di sini kalau kita bicara distribusi berarti kita bicara penyakit itu bagaimana cara penyebarannya. Apakah berkaitan dengan orang? Terus kapan terjadinya? Waktu? Di mana terjadinya? Nah, itu namanya distribusi suatu kejadian. Umpamanya ada kejadian tentang penyakit menular demam berdarah. Dalam ilmu epidemiologi nanti akan kita pelajari siapa yang terkena, berarti berkaitan dengan orang. Terus di mana? Nah, berarti tempat. Kapan itu terjadi? Nah, itu berarti waktu. Nah, berarti kalau kita bicara epidemiologi berkaitan dengan distribusi, pasti selalu menyinggung orang, tempat, waktu. Nah, baiklah mahasiswa, ada satu lagi yang perlu kita ketahui kalau kita bicara tentang epidemiologi, yaitu determinan. Determinan adalah faktor yang mempengaruhi atau yang berhubungan atau yang memberikan risiko terhadap terjadinya suatu penyakit. Umpamanya, apa sih yang mempengaruhi seseorang itu bisa mengalami atau bisa terjadi tertular penyakit HIV, AIDS. Nah, itu namanya determinan. Lalu, siapa tahu yang berisiko untuk terjadi penyakit HIV AIDS? Nah, itu namanya juga mempelajari tentang determinan. Nah, intinya determinan adalah mempelajari atau bercerita atau menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu permasalahan kesehatan. Nah, bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan tentang sasaran epidemiologi. Sebelum kita bercerita tentang sasaran epidemiologi, coba perhatikan
ada 3 hal tadi ya, yang berkaitan dengan EPID, yaitu frekuensi, distribusi, dan determinan. Baiklah mahasiswa, saya kasih waktu sebentar untuk Anda renungkan. Nanti silahkan Anda jelaskan tentang contoh penyakit yang berkaitan dengan determinan. Maksudnya apa? Silakan Anda menjelaskan contoh penyakit tipes. Apa sih yang mempengaruhi terjadinya penyakit tipes? Siapa toh yang berisiko terkena? Nah, itu ya. Silakan Anda nanti satu-satu mahasiswa membuat deskripsi atau membuat resume tentang determinan suatu penyakit. Baiklah, kita lanjutkan tentang sasaran EPID. Sasaran EPID itu siapa toh? Yaitu populasi manusia yang berada dalam wilayah atau desa tertentu serta pada waktu yang tertentu pula. Jadi kalau kita bicara sasaran EPID, maka konteksnya adalah pada populasi manusia atau sekelompok manusia, bukan orang per orang. Karena epidemiologi adalah mempelajari suatu permasalahan yang terjadi pada kelompok penduduk, masyarakat, rakyat, sehingga bukan bercerita tentang orang per orang. Nah, mahasiswa, perlu Anda ketahui, kalau kita belajar tentang epidemiologi, ada beberapa ruang lingkup yang harus Anda cermati, yaitu kalau kita bicara tentang subjek dan objek epidemiologi, maka kita bicara tentang masalah kesehatan. Sekali lagi, ruang lingkup epidemiologi, kalau kita bicara tentang subjek dan objek epidemiologi, maka kita berbicara tentang masalah kesehatan. Nah, contohnya apa? Contohnya penyakit infeksi seperti apa? Tifus, kemudian apalagi HIV/AIDS dan seterusnya. Kemudian kita juga akan bicara tentang macam-macam program seperti program KB. Nah, ini juga termasuk subjek atau objek EPID. Kemudian program perbaikan lingkungan pemukiman. Nah, itu juga masuk wilayah epidemiologi. Lalu juga penyakit non-infeksi, namanya kenakalan remaja. Nah, itu penyakit di masyarakat. Kemudian tawuran. Nah, itu juga termasuk ranah dari objek epidemiologi. Nah, masalah kesehatan yang dimaksud pada objek dan subjek epidemiologi ini ya, itu menunjukkan pada sekelompok manusia, bukan orang per orang. Nah, kalau orang per orang, maka ranahnya adalah ke kedokteran klinik. Gitu ya. Nah, jadi untuk lingkup epidemiologi itu lingkupnya di masyarakat, di populasi. Ya. Tapi kalau orang per orang bercerita tentang penyakit seseorang, itu masuknya ke kedokteran klinik. Selanjutnya, dalam merumuskan suatu penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan, maka dalam epidemiologi selalu menggunakan data. Data tentang apa? Frekuensi dan penyebarannya atau distribusi. Tentang apa? Tentang masalah kesehatan. Nah, tentunya Anda akan berpikir, apa toh yang dimaksud dengan data tentang frekuensi? Sebagai contoh begini, pada saat ini kan ada pandemi tentang apa? Tentang COVID-19. Nah,
Di televisi sering menyebutkan angka terjadinya lonjakan COVID sekian persen, sekian ribu. Nah, itu namanya data terkait tentang frekuensi. Nah, penyebarannya bagaimana? Dari laporan Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa dari peta wilayah satu kecamatan semuanya merah kecuali satu desa yang warnanya hijau. Nah, kenapa semuanya merah? Nah, pasti ada penularan dari satu tempat ke tempat yang lain karena ada aktivitas masyarakat tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya, terkait dengan kegunaan epidemiologi. Yang tadi saya jelaskan dulu kaitannya dengan definisi epi, kemudian ruang lingkup epi. Mahasiswa yang saya banggakan, tadi ada satu tugas ya. Apa tadi tugasnya? Itu tentang tentang epidemiologi yang berkaitan dengan determinan ya. Nanti silakan Anda jelaskan suatu penyakit tertentu determinannya apa toh? Oh, penyakit tifus. Siapa toh yang sering berisiko terkena penyakit tifus? Apakah mereka yang suka jajan di sembarangan tempat atau siapa dan seterusnya. Itu contohnya seperti itu. Nah, silakan Anda cari contoh yang lain. Nah, determinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, itu apa aja, siapa saja dan seterusnya dan seterusnya. Baiklah, mahasiswa yang saya banggakan, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini aja. Nah, saya ingatkan besok kita akan belajar tentang kegunaan epidemiologi. Ya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.